Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful, Duta API Indonesia, akan mengantarkan Anda semua dalam seri API World Bee Day Podcast yang sangat luar biasa dengan orang-orang yang luar biasa. Acara dipandu oleh Bapak Kuntadi bersama narasumber kita, Bapak Paimin Ponijan, sang maestro Trigona dari bumi Juku Eja. Perjalanan hidup dengan Trigona yang cukup heroik. Telah dilaluinya masa-masa sulit tak terbilang ujian dan pandangan yang tak bersahabat adalah bumbu yang diracik bersama. Kesuksesan membangun usaha budidaya Trigona. Dialah sang pelopor, dialah sang perintis. Mari kita saksikan diskusi yang menarik dengan Bapak Paimin Ponijan yang dipandu Pak Kuntadi. Selamat mengikuti, salam API Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Asosiasi Perlebahan Indonesia dalam rangka peringatan World Bee Day atau Hari Lebah Sedunia yang biasa diperingati setiap tanggal 20 Mei. Tamu kita kali ini adalah seseorang yang sangat istimewa. Beliau adalah pembina, tapi juga pengembang perlebahan di Sulawesi Selatan. Lebih tepatnya adalah di Kabupaten Luwu Utara. Sukses luar biasa dari sisi pandangan saya, dan saya yakin juga teman-teman yang lain beranggapan seperti itu. Jadi selamat datang Pak Paimin. Makasih Pak dengan waktunya yang telah diberikan kepada kami ini. Sama-sama Pak. Ya. Kita ingin menimba ilmu nih dari Bapak, pengalaman Bapak yang tentu saja tidak mudah pasti, barangkali dengan jatuh bangun dalam membina dan mengembangkan kegiatan perlebahan. Saya mulai dari hilirnya dulu Pak ya. Kalau sekarang ini seberapa besar Pak kelompok yang Bapak bina ini? Anggotanya berapa? Terakhir ini Pak. Sekarang itu sepertinya sudah mulai membaur ya, karena saat ini juga kita sudah di dinas itu sudah tidak ada dinas kehutanan yang mana kita berangkat dari situ dulu awalnya. Namun sekarang sudah ada juga KPH di Luwu Utara ini, namanya KPH Rongkong, yang selama ini sudah membantu kita lah. Ada pelanjut dari pembinanya, begitu Pak. Jadi kelompok sekarang itu yang dulu yang sekarang kita bina itu masih ada sekitar 60-an kelompok Pak. 60 kelompok. Kalau dari sisi anggota berapa besar Pak totalnya itu dari 60 kelompok itu? Ya, kurang lebih 1000 Pak. 1000 wow. Petani. 1000 petani, luar biasa. Kalau dari sisi produksi Pak, rata-rata setiap bulan sekarang ini berapa banyak Pak? Ya, baik madu, barangkali propolis dan lain sebagainya. Ya, sebetulnya kalau produksi makin hari makin meningkat ya, karena di sisi lain petani sudah mulai memahami seperti apa cara pengembangannya, budidayanya, dan mereka cukup semangat karena mereka sudah punya pasar lah, termasuk produksi propolis dan pipolennya. Dan mereka itu sudah mulai mengetahui juga cara budidayanya, cara pasca panen, kemudian di mana harus menjualnya. Iya. Kalau data terakhir berapa Pak? Berapa banyak Pak kemampuan produksi madunya Pak? Kalau per bulan itu rata-rata kita mampu sampai 3 ton lah, paling apes itu. Wow, 3 ton per bulan.
per Ini bulan. madu saja ya Pak ya? Iya. Kalau propolis Pak? Kalau propolis masih bisa 1 ton per bulannya, masih bisa. Cuman kadang-kadang kita juga masih membatasi karena mengingat bahwa pemasaran kita untuk bahan baku satu ini itu masih terbatas, Pak. Masih terbatas ya. Ya, Oke, belum. baik. Ya. Ya, dari angka-angka tersebut kelihatan sekali bahwa memang luar biasa apa yang sudah dikembangkan oleh Pak Imin dan mungkin teman-teman barangkali ya. Nah, saya sekarang kembali ke hulunya Pak. Ya. Sejak kapan sebetulnya Pak Imin ini mulai kenal dengan lebah madu ini Pak? Ya. Jadi sebetulnya saya cuman melanjutkan Pak, melanjutkan. Awalnya kan ini ada sebuah lembaga yang masuk ke Luhut Utara waktu itu kira-kira tahun 2007. 2007. Ya, 2007. Namun sebetulnya Wallacea incisa ini sudah dikenal di Luhut ini, utamanya di Kecamatan Seko dan Rampi. Di sana itu karena akses jalan kurang bagus, yang madu itu kan sebagai pengganti gula, kemudian makan stimulan dan pemanis lah. Dan itu kejadiannya memang sudah dari dulu Pak. Mereka pelihara di kebun-kebun kopi karena ternyata Trigona incisa itu Wallacea incisa itu dipelihara di lahan yang monoton, dia punya sumber pakan, itu malah bagus, dia punya warna madu dan rasanya Pak. Kemudian ya aromanya juga beda. Itu sudah dikenal sebelumnya. Mungkin sebelum kabupaten ini sudah ada di kecamatan di sana itu. Oh, jadi masyarakat lokal sebetulnya sudah kenal dengan yang namanya Trigona incisa ini ya, Wallacea sudah. Ya. Sudah Wallacea Trigona incisa. Wallacea Trigona incisa. Cuman nama latinnya itu kan Pak. Jadi kalau nama lokalnya mereka itu yang mereka pakai. Ya. Hanya saja waktu itu pemanfaatannya itu lebih untuk keperluan sendiri gitu ya. Sendiri, tapi mereka juga tidak tahu ternyata bisa dikelola sedemikian banyak. Mereka cuma menjadikan pemanis dan suplemen vitamin, itu aja. Ternyata. Oke. Jadi artinya peran Pak Imin di sini lebih mengembangkan apa yang sudah diketahui oleh masyarakat ke dalam dunia perdagangan atau bisnis barangkali gitu ya. Iya, betul Pak. Jadi setelah itu teman-teman dari peneliti mulai datang dari Unhas dan lain-lain sebagainya. Dan tidak luput dari pengembangan, pembanyakan dan penguatan kelompok tani. Yang mereka bisa dikelola dan diajarkan sinergi lah dengan petani. Betul. Nah, artinya kalau masyarakat setempat itu sudah kenal dengan madu dan mungkin juga sudah paham mengenai kegiatan mungkin budidaya, tapi budidaya yang masih sederhana barangkali ya, masa-masa lalu itu ya. Nah, apakah Pak Imin merasa itu menjadi jauh lebih mudah dalam pengembangannya atau bagaimana Pak? Halo? Ya. Kenapa Pak? Ya, begini. Jadi masyarakat itu kan sudah jauh lama mengenal incisa ini gitu ya, kelulut ini dalam kegiatan budidayanya barangkali, walaupun budidaya masih dalam tanda kutip gitu ya, tidak seintensif seperti sekarang ini. Nah,
dengan pemahaman masyarakat seperti itu, apakah apa yang dilakukan oleh Pak Paimin dan mungkin teman-teman barangkali dalam pengembangan lebih lanjutnya menjadi lebih mudah atau sebaliknya bagaimana Pak? Sebetulnya lebih mudah Pak. Kenapa? Karena mereka sudah tahu karakter lebahnya. Tinggal kita saja yang sebagai apa namanya penerus dari masalah ini sehingga mereka bisa lebih giat. Intinya pada pemasaran, kemudian memperkenalkan produk lebah trigona ini menjadi ternyata khasiat dan sangat luar biasa, dan itu sudah dibuktikan oleh nasional dan itu internasional. Ya, begitu Pak. Ya. Barangkali pada waktu-waktu yang lalu, pada saat masyarakat itu menggunakan madu dari kelulut ini sebagai pemanis, mungkin dari sisi pasarnya belum terlalu baik begitu ya, dari sisi bisnisnya barangkali. Nah, langkah apa sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Paimin sehingga nilai jual dari produk madu ini menjadi meningkat begitu Pak? Ya, sebetulnya inilah intinya bagaimana perjuangan saya waktu itu memperkenalkan lebah trigona, memperkenalkan madu trigona itu yang selama ini bahwa asumsi konsumen madu itu manis. Ketika kita menawarkan madu yang asam, madu yang pahit, madu yang enak kalau dikonsumsi, diminum, ya itu yang menjadi bumerang buat saya. Itu yang menjadi masalah waktu itu. Jadi saya terus berusaha, dan yang menarik di situ, kenapa trigona itu mulai dikenal, karena ketika dikonsumsi efeknya langsung Pak. Itu yang membuat saya semangat, karena alhamdulillah sudah mulai banyak yang mencarinya. Iya. Itu saja sebetulnya yang memperkenalkan madu itu Pak. Jadi memang agak berat waktu itu. Dan itu kira-kira hampir 5 tahun itu memperkenalkan masalah itu. Tapi alhamdulillah sudah mulailah mereka memahami dan mulai mengkonsumsi. Ya, kelebihannya Iya. Ini memperkenalkannya itu barangkali ke masyarakat konsumen ya, bukan ke si petaninya sendiri gitu ya, karena mereka kan jauh-jauh hari sudah tahu mengenai madu ini, fungsinya dan mungkin pemanfaatannya gitu ya. Tapi barangkali ke konsumen yang lebih luas barangkali. Apa itu? Ya, begitu Pak. Jadi begini, cara saya memperkenalkan waktu itu memang agak pertama ya, dan tentunya saya harus banyak-banyak gratis Pak. Banyak-banyak gratis karena testimoni, dan di sisi lain saya mempelajari juga ketika orang saya berikan efek apa yang ditimbulkan. Jadi sepertinya semacam percobaan lah. Dan sering saya tanya setelah dia konsumsi apa yang dia rasakan. Saya beranikan diri aja. Misalnya dia bilang saya sakit ini Pak, bisakah? Saya kasih aja. Baru saya tanya lagi apa reaksinya. Dan hampir 99% itu positif Pak. Alhamdulillah, makanya testimoni itu saya jadikan senjata lagi untuk memasarkan ke yang lebih luas, gitu Pak. Nah ini prosesnya kan 5 tahun Pak. Iya, lumayan. Waktu yang tidak pendek gitu Pak, tidak pendek gitu Pak. Nah tadi dengan gratis artinya kan investasi sebetulnya itu Pak. Betul. Nah dalam waktu 5 tahun ini lumayan besar juga ini Pak. Nah apa yang membuat Pak Paimin bisa bertahan bahwa ini pasti suatu saat akan menjadi besar gitu?
Ya sebetulnya keyakinan sih Pak. Keyakinan, Karena ya. memang ketika kita melakukan sesuatu, pasti ada sedikit terbesit di dalam hati kita, di dalam jiwa kita yang paling dalam, bahwa ketika apa yang kita lakukan itu akan mendunia. Itu pasti ada Pak. Ada sedikit pilihan bahwa ketika membuat kita terkesima bahwa itu akan mendunia nantinya. Itu aja Pak, keyakinan aja. Luar biasa. Iya. Keyakinan yang kuat dan usaha yang gigih ya Pak ya. Ya, betul. Nah, awal-awal itu seperti apa Pak Paimin memulainya? Artinya kan Pak Paimin memulai budidaya tentunya ya tidak mudah lah mestinya. Tahapan-tahapan apa saja yang Pak Paimin lakukan itu? Dalam soal budidayanya misalnya dan lain sebagainya. Ya, untuk pembelajarannya itu saya belajar dari pertama dari jenisnya. Karena kita belum tahu waktu itu seperti apa sih ketika kita memelihara grass cherry, kita memelihara itama, incisa dan sebagainya. Kita belum tahu seperti apa karakter dari lebah itu sendiri. Karena Trigona ini, stingless bee ini banyak ya, bahkan ratusan jenis. Sehingga kita harus memilih di situ mana yang layak untuk dibudidayakan. Karena tidak semua jenis ini bisa dibudidaya. Kecuali kalau kita memang untuk koleksi ya boleh lah, enggak apa-apa. Tapi kalau untuk dibudidayakan itu harus kita pelajari sedemikian rupa seperti apa karakternya. Itu saya lakukan juga. Jadi sekian di Sulawesi ini ada 6 jenis yang ada, namun cuma 2 yang layak dibudidayakan. Ya. Jadi itu yang saya pelajari. Kemudian saya membuat kotaknya, seperti apa kotaknya. Kita mempelajari di alam seperti apa karakter lebah ini, kemudian ukuran kotaknya, maunya dia seperti apa, kan itu ketahuan Pak. Ya. Karena hampir semua sarang yang ada di alam itu vertikal. Ya. Kenapa harus vertikal? Karena dan tidak menutup kemungkinan bahwa di alam juga banyak juga yang di dalam batu, di dalam tanah, dan pohon yang rebah. Kalau dia vertikal, Trigona kan cenderung menyusun broodnya itu dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas, kalau dia jenis biroi itu maksimal 30 cm nyusunnya ke atas. Dan itu mentok mulai lagi dari bawah. Nah, kalau dia cuma 10 cm tidur mentoknya, berhenti produksi. Nah, itu yang membuat kita harus mempelajari struknya seperti apa, kemudian berapa lubang yang ada di dalam, berapa luas dimensi kotaknya yang mampu mengatur suhu sehingga dapat menetaskan broodnya, telur-telurnya itu. Itu juga kita pelajari seperti itu. Dan jadi, itu tidak semua sama Pak. Di incisa beda lagi, dia lebih gede dan hampir semua sarang yang ada di alam, ukuran lubang yang ada di dalam itu hampir sama. Nah, ada yang bukan berarti bahwa tidak ada yang besar, ada juga yang besar, tapi produksinya berkurang. Itu butuh waktu berapa lama itu Pak mempelajari itu semua? Ini kan seiring juga Pak, seiring. Jadi terus perbaikan terus ya, gitu ya? Perbaikan terus di semua sisi, semua lini kita harus perbaiki semua. Ya. Wow, jadi mempelajari biologi dan perilakunya, kemudian diterapkan ke kegiatan budidayanya, begitu ya Pak ya? Sambil jualan juga Pak. Sambil jualan. Paralel sekaligus sekalian gitu ya. Jadi ya betul sekali. Jadi artinya pengembangan itu tetap
berlanjut, Ya, kemudian diinovasikan, ya, atau terus berlanjut gitu ya Pak ya. betul Pak. Baik, ini dari sisi apa namanya biologi. Nah, sisi sosialnya ini Pak, terutama dalam menggait anggota gitu Pak. Apa Pak yang bisa diceritakan Pak dari sejak awal sampai dengan sekarang ini hampir 1.000 anggota ini Pak? Ya, jadi di situ memang agak berat karena begini ya, masyarakat tepi hutan itu kadang-kadang ketika kita tawari sebuah usaha, mereka nanya dulu Pak, duitnya berapa, terus di mana jualnya. Kita juga maklum kenapa, karena mereka kan butuh makan Pak. Iya. Ya. Ketika melakukan sesuatu investasi, ya ujung-ujungnya itu ya udah, itu juga saya manfaatkan sih sebetulnya. Mereka sudah terbina sedemikian rupa tapi tidak produktif, ya terpaksa kita beli lagi kotaknya. Iya, supaya mereka itu yang tidak aktif. Tapi di sisi lain yang sudah betul-betul menikmati, itu bertambah dia punya, bahkan semakin maju dia punya ilmu Pak. Iya. Itu sisi sosialnya ya. Dan tantangannya banyak juga itu Pak sebetulnya, tantangannya. Jadi ya termasuk itulah. Satu, ekonominya itu sukses ketika saya sudah bertemu dengan beberapa perusahaan yang siap menampung produksi dari mereka ini Pak. Itu sudah mulai maju. Tapi waktu masih promosi, masih sosialisasi produk, itu masih kebingungan kita Pak, mau jual kemana. Kemudian ada nggak yang mau konsumsi nih kok madu kayak begini? Madu itu manis. Gitu. Nanti setelah ada beberapa perusahaan, baru kita mulai lega, sehingga petani sudah mulai antusias lagi Pak. Ya. Nah itu kalau dihitung sejak awal sampai dengan adanya apa namanya buyer yang potensial gitu, itu berapa lama itu Pak? Sehingga lebih banyak invest terus Pak Paimin itu. Sebetulnya dari 2013. Ada juga dari Malaysia, ada dari Jawa, kemudian ada juga di Makassar, tapi kan enggak apa ya. Mereka juga masih kewalahan di pemasaran. Nanti akhir-akhir ini 2014 lah. Ya. Itu sudah ada titik terang sehingga kita makin giat. Oh, jadi kendala dalam rekrutmen anggota itu sebetulnya lebih apa namanya? Bagaimana sih masa depan si produk kita ini gitu ya, barangkali itu ya. Ya. Nggak ada kendala yang lain ya Pak? Paling itu aja Pak, cemooh dari masyarakat, dari tertawaan, dari ya kayak orang aneh gitu Pak waktu itu. Oh, dianggap orang aneh ya? Ya, ke hutan mikul gelobok kayu baru berlubang. Biasanya orang ke hutan kan mikul kayu itu yang berisi Pak. Ini berlubang lagi. Aneh nggak? Iya. Dia jadi cemoohan. Ngapain? Kemudian ya bukan itu, dari ada juga sih dari pemerintah yang itu apa namanya? Ngapain pelihara kayak begitu? Nanti kalau semua pelihara begitu, kita buka mulut jalan di kampung itu, masuk itu lebah itu ke dalam mulut kita. Tantangan. Nah, titik baliknya kapan itu Pak? Titik baliknya dari yang tadinya mencemooh, kemudian pada akhirnya justru mereka yang tertarik untuk ikut berusaha gitu Pak. Ya,
Ya, sebetulnya yang mencemooh itu sudah malu juga sih sebetulnya. Jadi sekarang kan hampir seluruh kabupaten, bahkan kabupaten tetangga, bahkan ke provinsi lain juga kita sudah bina sekarang. Ya. Dari situ, dari Sulbar ke Sulawesi Tenggara, ke Sulawesi Tengah dan lain sebagainya. Itu potensinya memang luar biasa. Ya. Iya, iya. Tadi itu kan ada 2 jenis yang paling potensial ya, Pak Paimin ya. Jadi yang satu apa, insisa, sama yang satunya biroi gitu ya. Ya dulu biroi, tapi sekarang mungkin berganti lagi namanya. Sapien kayak. Sapiens ya. Sapien ya. Nah, apakah itu semua masyarakat juga itu yang dikembangkan oleh mereka gitu? Iya Pak, betul. Karena bukan berarti bahwa kita bukan apa ya, bisa sih dibudidaya. Cuman ketika dimasukkan kota, kadang banyak madunya yang agak besar badannya mirip biroi, sapien, ya mirip. Tapi ketika dipanen kadang kabur. Ya, 1 kali panen sudah kabur dia. Kemudian produksinya ketika sudah di dalam kota mulai menurun. Ada juga yang pengganggu seperti yang kecil itu, kecil sekali. Itu cuma mengganggu Pak. Jadi dia mengganggu koloni yang sudah aktif yang lain, yang banyak-banyak masuk ke biroi. Karena dia lebih kecil, dia lewat di bawah dia. Itu tidak bisa kita budidayakan. Kenapa? Karena madunya sedikit dan itu terlalu bandel, mengganggu ke produksi yang besar. Jadi dari sisi Pak Paimin ini kriteria dari 2 pilihan spesies yang dibudidayakan ini dari sisi produksi saja atau ada sisi yang lainnya, Pak? Sebetulnya dari produksi. Kenapa kita utamanya produksi? Kenapa? Karena ya kita kan masih agak kesulitan di ekonomi ya selama ini sebetulnya. Makanya kita tadi kan saya sudah bilang bahwa kita masyarakat yang belum tahu, karena itu ujung-ujungnya duit lah. Bagaimana produksi kita ini bisa banyak dan bisa jadi duit. Kalau untuk menelitinya, yang ngapain juga. Ya betul. Ya bagi mereka yang penting yang penting bisa jadi duit. Bisa jadi duit gitu. Oke, menarik juga ini. Rata-rata setiap yang masuk ke dalam anggota Bapak ini memiliki berapa banyak, Pak, koloni itu? Nah, sebetulnya kalau saat ini sekarang bukan cuma ada kelompok ya. Ada juga petani yang sudah berusaha sendiri, bahkan lebih besar ya. Karena dia sudah menikmati betul. Ya, jadi itu mereka itu langsung sudah berusaha lah sendiri dia. Ya. Dengan kota yang lumayan besar. Jadi 1 bulan dia bisa menghasilkan sampai 10 jutaan, 20 jutaan. Wow. Mereka. Wow. Banyak yang seperti itu, Pak? Banyak itu sekarang. Banyak ya? Iya, dan mereka tidak mau lagi didata sebagai kelompok, dia ingin berusaha sendiri. Gitu. Dan itu sebetulnya harapan kita, bagaimana memperbanyak pengusaha-pengusaha lebah stainless steel ini di sini. Karena potensi kita didukung oleh alam kita, Lu Utara ini masih 75% hutan ya. Di sini. Jadi lebih banyak hutannya daripada kotanya, Pak. Itu justru yang menguntungkan ya bagi masyarakat ya.
betul. Sehingga bisa apa namanya, bisa mengembangkan lebah, bisa berproduksi yang jauh lebih tinggi. Soalnya saya beberapa hari lalu kan podcastan juga dengan Bang Slash itu ya, yang dari Ya. NTB itu. Beliau justru mengembangkan di daerah yang tandus gitu. Ya. Nah, Bapak dengan teman-teman di sini lebih beruntung barangkali. Lebih beruntung Karena ya. kondisi alamnya sangat mendukung, Betul sekali. hutannya masih lebat lah ya, katakanlah gitu, sehingga sumber pakan melimpah. Nah, yang tadi yang apa namanya, yang individual lah katakanlah gitu, juga sudah mulai banyak yang mengembangkan sendiri-sendiri. Nah, apakah tidak ada justru lebih baik misalnya ada kelompok yang lebih besar lagi gitu, Pak, sehingga ada keseragaman baik dalam berbisnis dan lain sebagainya, atau justru biarkan saja setiap apa namanya individu berkembang sendiri-sendiri gitu, Pak? Ya. Kalau Sebetulnya ya gimana, Pak? Ya, sebetulnya dulu ada ya, saya sempat buat. Jadi, waktu itu dibantu sama Dinas Kehutanan. Waktu masih ada, sebelum dipecah ya, sebelum dihapus di daerah. Ya. Itu kami buat Fokup Lutra, Forum Kelompok Usaha Perlebahan Lu Utara. Nah, asosiasi itu sebagai wadah ya, wadah pembinaan petani, kemudian ya, sinergitas supaya mereka bisa termasuk pemasaran. Ya. Tapi sekarang agak berat ya, karena sekarang zaman internet, jadi mereka lebih mulai pecah lah. Jadi saya pikir ya bagus juga sih kalau kita biar berhamburan saja, tapi tidak lepas dari kaidah-kaidah sebagaimana petani yang mempunyai produksi yang siap untuk dipasarkan ke dunia. Dan itu aja sih sebetulnya, Pak. Silakan, tidak ada masalah sih. Ya. Sejauh persaingan itu sehat barangkali gitu ya. Ya mudah-mudahan aja Pak sehat, karena saya lihat juga mereka sudah mulai profesional dan sudah mulai bagus caranya. Cuman ya kadang-kadang karena mereka bergerak bukan dari nol, sehingga tidak terlalu tahu banyak seperti apa sih madu trigona, bagaimana membudidayakannya, bagaimana berhadapan dengan konsumen. Mereka tahunya cuman ya ekonomi aja. Iya. Tahu persis, ya. Wow. Itu aja masalahnya. Nah, kalau semakin berpencar, semakin banyak, ya mungkin saat ini barangkali wilayah pengembangan itu belum menjadi masalah barangkali ya, belum ada kompetisi lah antar apa namanya individu yang besar ini dalam kegiatan pengembangan budidaya, barangkali karena lingkungan alamnya itu masih luas. Nah, tapi ke depan bagaimana, Pak? Ada kemungkinan nggak suatu saat itu akan terjadi persaingan, ya barangkali mungkin kalau dikatakan kasarnya itu perebutan sumber daya dalam pengembangan koloninya gitu, Pak. Mungkin nggak seperti itu? Sebetulnya mungkin, potensinya itu pasti ya. Cuman ya sekarang kita berusaha sih sebetulnya untuk menyatukan kembali dalam satu wadah. Karena dulunya kan kita aja, cuman nggak tahu potensinya seperti apa. Begitu tahu sudah berpotensi, udah main tabrak aja. Tapi nggak ada masalah. Dan itu suatu saat mereka akan sadar sendiri seperti apa, bagaimana membudidayakannya, bagaimana aturan bisnisnya, bagaimana produknya bisa berkualitas, kan itu aja sih sebetulnya. Karena kalau mereka
menjual langsung, kadang-kadang mereka tidak terlalu tahu seperti apa yang harus mereka lakukan. Itu yang satu. Kemudian apa ya? Bagaimana budidayanya yang betul, sebetulnya budidaya sudah mereka sudah kuasai. Nah, tapi mudah-mudahan lah tinggal di produksinya seperti apa. Dan kemudian konsumennya juga kadang-kadang apa ya, mereka cuma tahu itunya, tahu lokasinya, bahwa sumber produksi itu di Luwu misalnya. Nah, dia masuk, konsumen kadang-kadang langsung aja menemukan petani, baca di Facebook, kemudian langsung order. Kan itu tanpa mengetahui sumbernya siapa yang di belakang, apakah ini berpotensi bagus atau jelek, itu mereka tidak tahu. Yang mereka tahu itu madu trigona aja. Nah itu yang dia. Kadang-kadang itu masalah. Jadi apa? Ya barangkali pengendalian kualitasnya menjadi lemah gitu ya. Ya, betul sekali. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang pertama. Kemudian di sisi ekonominya, di sisi harga, kadang-kadang tidak bisa terkontrol. Jadi naik senaik-naiknya, karena nanti saya takutnya di ujung ketika perusahaan-perusahaan besar yang sudah kontrak dengan kita itu bisa kewalahan nanti, karena kita tidak mampu lagi supply. Karena kenapa cenderung naik harga? Karena harga per botol itu beda dengan harga grosir. Itu kan masalah. Itu aja yang jadi masalah ke depan. Nah, apa langkah-langkah atau upaya yang apa namanya yang Pak Paimin lakukan ini untuk pendekatan apa kepada mereka supaya ya barangkali ada kesepakatan lah seperti itu. Ada nggak upaya-upaya untuk pendekatan seperti itu, Pak? Ya, sepertinya sudah ada, Pak. Sudah ada ya. Sekarang ya sudah kita bina ulang, kita tata ulang seperti apa kemauan mereka, apa keinginan mereka, dan bagaimana sistem pemasaran, kemudian pengetahuannya tentang produk-produknya itu yang harus mereka tahu persis seperti apa, dan apa yang pakan apa yang dia konsumsi sama lebahnya, dia dipelihara di mana, gitu. Itu yang paling penting sebetulnya. Nah ini kan kasus di Luwu Utara gitu ya, Pak. Ya. Kalau di wilayah lain, Bapak tahu nggak? Kalau kita kan ke sana, kita cuma diundang, kemudian gitu. Ya kita cuma diundang, kita pantau juga sih sebetulnya seperti apa, dan belum banyak juga, karena apa ya, mereka banyak di tempat lain itu banyak yang koperasi punya atau semacamnya. Oke. Oh, jadi Pak Paimin lebih ke pembinaan saja gitu ya, belum sampai merekrut, katakanlah membangun kelompok sendiri di wilayah lain gitu, Pak. Belum ya? Belum. Saya cuma pembinaan aja sih. Pembinaan aja ya. Pembinaan. Nggak ada rencana untuk membangun kelompok yang lebih besar lagi ke wilayah lain gitu, Pak? Sebetulnya ada sih, sudah planning, cuman ya kadang-kadang agak berat juga, Pak, karena di situ kan semua butuh biaya, termasuk operasionalnya itu bagaimana. Nah, kalau dibiayai oleh mereka kan agak, atau simbiosis mutualisme, jadi paling tidak pemasaran dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan. Ya. Dan dengan spesifikasi produk yang kita butuhkan. Selama dia mengikuti apa yang kita ajarkan, kita ambil produknya. Kan begitu aja. Betul. Ya. Oke. Ya. Nah, ini kembali lagi ke lebahnya ini, Pak. Ya. Ini kan udah besar sekali gitu ya populasi koloni yang dibudidayakan terutama di Luwu Utara. Nah, dari bibitnya sendiri umumnya mereka sudah
memecah sendiri, splitting sendiri, atau mengandalkan bibit dari alam, Pak? Sebetulnya begini ya, sebelum mereka mengetahui bahwa jadi banyak sistem yang saya lakukan di sini, banyak cara, kemudian perlakuan terhadap dua jenis ini. Dan yang berani saya lakukan masukkan ke dalam stup itu baru jenis biroi. Yang incisa saya belum tahu, saya belum berani memasukkan ke dalam stup. Ya. Tapi ada solusi yang saya berikan untuk Wallacea incisa ini. Itu mereka tetap di stupnya, kemudian mereka tetap di hutan. Jadi diikat di pohon lain, kemudian dipanen setiap 3 bulan. Itu yang mereka lakukan. Jadi dalam hutan itu sudah banyak yang mereka taruh, dan ada apa ya? Mereka punya batas-batas tersendiri, bahwa ini punya si A, punya si B, dan mereka tahu itu. Dan dia kayaknya lebih alami ketika berada di alam dibanding kita pindahkan ke kampung yang tidak jelas seperti apa yang dia konsumsi, dia jadikan pakan, karena kita tahu bahwa trigona itu adaptif dengan segala kondisi. Jangan sampai cat disangka lilin dan lain sebagainya. Itu kan bisa bahaya, Pak. Itu juga yang saya jaga, sehingga saya memberikan arahan bahwa stup kita tidak boleh masukkan. Bukan berarti bahwa saya tidak pernah mencobanya. Pernah, Pak, saya coba. Cuman ketika dia di kota, sedikit kota, itu sudah produksinya menurun. Kemudian hilang. Punah gitu. Jadi koreksi kalau saya salah ya, Pak. Jadi yang dimaksudkan Pak Paimin ini untuk incisa itu koloninya itu diambil dari hutan, tetapi tetap berada di hutan itu gitu, Pak. Iya, cuman dipendekkan, dimudahkan untuk sistem pemanenan. Jadi dalam bentuk loh gitu ya, Pak? Tetap lohnya yang awalnya diambil. Cuman di situ ada perlakuan bahwa kan kita sudah tahu bahwa ukur susunan burut dari incisa itu sekitar 40 cm, lebih panjang dari biroi kan. Dia lebih panjang karena perutnya lebih besar, kemudian pot-potnya juga lebih besar. Jadi yang ke atas untuk produksinya, log produksinya itu lebih 60 cm dan sebagainya, dan bahkan lebih panjang. Gitu. Jadi tetap diikat di alam, kita jauhkan dari berbagai gangguan seperti monyet dan lain sebagainya. Dengan sistem topping itu ya, Pak? Bukan? Kita nggak menggunakan topping. Tidak dengan topping gitu ya? Enggak, kita nggak pakai topping. Ya. Jadi dari loh dipotong itu, terus apa yang dilakukan itu, Pak? Sebetulnya tidak dipotong juga, Pak. Cuman kalau tidak dipotong, oke. Ketika dipanen itu direbahkan saja, kemudian dikorek menggunakan alat tertentu, kayu yang ditajamkan sehingga madunya mengalir. Madu mengalir, kemudian kita panen juga propolisnya di situ. Oke. Ya. Oh ya. Oh jadi baru biroi saja yang dikembangkan dalam baru biroi saja. Apa pertimbangannya? Yang kedua, incisa itu agak sulit dikembangkan di ketinggian di bawah 1000, ya. Agak susah dia. Kenapa? Karena itu mungkin
dari pakan yang harus memang betul-betul siap, banyak dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Oke. Oh. Dari kayunya juga. Itu juga kita harus pertimbangkan juga seperti apa. Kalau dari sisi persentase jumlah koloni nih Pak, antara Incisa dan Biroi, tentunya lebih banyak Biroi barangkali ya Pak ya? Persentase produk. Jumlah koloninya yang sekarang dibudidayakan masyarakat lah. Kalau persentase hampir setara sih Pak sebetulnya. Oh, hampir setara. Iya, karena kalau Incisa kan kita belum melakukan itu loading pemecahan. Iya. Kita belum berani di situ karena beberapa kali kita coba memang agak sulit untuk melakukan itu. Saya kurang tahu apa masalahnya sehingga makanya saya mengatakan bahwa kalau Incisa itu agak susah, agak berat. Jadi dia harus dialami sendiri, perlakuan jangan terlalu banyak. Karena kapan kita mau coba-coba, mau masukkan dalam kota, habis nanti. Habis koloni Incisa ini. Itu mau pindahkan di bawah ketinggian 1000, itu juga risiko. Agak berat. Pasti turun produksinya. Nggak tahu kalau ada teknologi ke depan yang bisa itu mengembangkan lebih jauh, ya, syukurlah kalau ada. Ya, tentunya Pak Paimin juga terus berusaha gitu ya. Iya. Kita coba cari sama-sama seperti apa solusinya, jangan sampai tinggal lebah pergi, tinggal log doang yang ditumpuk. Itu masalah. Kalau dari sisi produksi per koloni antara Biroi dengan Incisa seperti apa, Pak? Beda jauh, Pak. Kalau Incisa itu maksimal 2 kilo. Kalau Incisa itu bisa sampai 7 kilo. Wow. Wow. Jauh sekali. Jauh sekali bedanya ya? Iya. Kalau dari sisi propolisnya, Pak, bagaimana, Pak? Berbeda juga, karena Incisa kan lebih tebal dia punya. Lebih tebal ya? Ya, pot-potnya itu lebih tebal. Kemudian polennya juga lebih banyak ya. Nah, kalau dari sisi kualitas propolisnya, Pak, apakah yang dari ini lebih baik dari Biroi atau bagaimana, Pak? Kalau menurut buyer-nya lah. Saya kan sempat pelajari juga sih Pak, bagaimana buyer itu membutuhkan. Saya juga pengen lihat juga ilmunya sampai di mana. Ya. Jadi kadang dia minta sampel, saya kasih sampel, kemudian saya pelajari juga sih sebetulnya. Oh ini bagus Pak, tapi sampel itu saya pelajari juga tempatnya. Hutannya misalnya banyak pohon A. Oke. Iya, kemudian saya kirim. Kan kadang kalau mereka minta sampel itu berkali-kali Pak. Jadi saya pelajari. Yang mana yang bagus? Oh ini yang bagus. Oh saya tahu. Lokasinya akan saya rahasiakan. Iya. Oke. Oh jadi dari sisi produktivitas Incisa memang lebih tinggi. Dari sisi kualitas juga lebih tinggi ya Pak ya. Ya, karena pengaruhnya ya mungkin Incisa itu masih berada di hutan alam yang itu dia barangkali itu penyebabnya ya, karena mereka masih sifat dan perilakunya kelihatannya lebih liar. Kemudian hidupnya juga lebih dalam alam gitu ya. Ya, lebih dalam ya. Lebih dalam. Ya, masuk akal. Iya. Ya. Dan nggak ada bau manusia. Ya, masih kurang bau manusia, paling bau petaninya aja.
Iya. Beda dengan yang di kota, mana debu banyak lah, kita paham lah Pak, kalau di pinggir hutan dekat kota itu seperti apa. Dan itu sebetulnya jangan sampai juga menjadi masalah bahwa kita untuk tidak melakukan budidaya. Silakan saja. Ya, ya, ya. Kita Kalau harus ya. Kalau dari sisi pemasaran, Pak, ada kendala sejauh ini? Pemasaran sih Baik madu atau propolis atau produk yang lain, polen misalnya, bipolen. ya, kalau pemasaran sih untuk saat ini nggak ada masalah sih Pak. Kadang-kadang ya cuman kita juga kadang-kadang kewalahan sih, tapi enggak jauh kewalahannya. Cuman yang masalah kadang-kadang permintaan itu yang berselisih pada saat panen. Jadi panen raya, selesai panen raya, yang lain minta. Nah, itu kadang-kadang tidak tersedia, jadi kita kasak kusuk sehingga mereka mengambil alternatif lain. Jadi lihat di Facebook, ya udah 10 kilo dibeli aja. Nah, yang punya admin Facebooknya mulai panas juga. Dibeli dengan harga lebih tinggi dari harga orang lain sehingga bisa terpacu harganya. Dan itu juga yang menjadi bahaya ke depan karena tidak stabilnya harga. Sebetulnya itu saja masalahnya Pak. Mudah-mudahan ke depan bisa kita perbaiki lah. Dan kesadaran konsumen juga bagaimana supaya bisa melihat seperti apa yang produsen yang harus kita beli. Ya. Itu aja sih harapannya. Iya, iya, iya. Itu lebih banyak keluar daerah atau bagaimana, Pak? Pasarnya, pemasarannya? Sebetulnya pemasaran lebih banyak keluar sih, Pak. Lebih banyak keluar. Keluar Daerah. provinsi atau keluar provinsi, pulau, pulau? bahkan ke luar juga sih. Sebetulnya. Luar negeri? Luar negeri. Cuman masalah kendala yang kemarin itu karena dari pengiriman yang agak berat di yang dari luar negeri. Kita banyak sekali syarat-syarat yang harus mereka lakukan. Oh iya, iya. Sehingga mereka tidak belanja lagi. Syarat dari pihak Bapak atau dari negara mereka? Dari mereka sendiri. Dari mereka sendiri. Kecuali lewat jalan tikus. Iya. Kalau persaingan ada nggak Pak? Persaingan dalam hal apa ini Pak? Ya pasar. Kalau persaingan nggak ada sih sebenarnya, untuk sementara belum ada. Mudah-mudahan tidak ada lah. Kalau dengan produk dari lebah hutan misalnya nggak ada ya Pak? Nggak ada. Untuk saat ini nggak ada. Punya pasarnya sendiri-sendiri gitu ya. Kali ya. Bukan apa, karena lebah hutan kan di seluruh Indonesia hampir ada. Ada. Ya. Cuman ya kelebihannya itu ya kita itu masih banyak masih banyak trigona di Sulawesi. Itu aja sih kelebihannya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dorsata nggak ada juga, serana nggak ada semua lengkap di sini. Ya. Selain Luwu Utara, Pak, ya. Kabupaten yang lain yang sudah cukup maju atau cukup besar lah kegiatan budidaya kelulut ini di mana, Pak? Yang Pak Paimin tahu? Sebetulnya hampir semua ya, mulai dari Makassar, tapi nggak ada, dia itu mulai di Maros, Goa, kemudian di daerah Sopeng, Bone ada juga, kemudian di daerah Palopo ada. Sulawesi Tengah ya? Ya, bukan di Luwu. Oh Luwu, iya. Ya Luwu. Kemudian di Enrekang ada.
itu banyak juga di situ, dan ya, sampai ke Luwu Timur ada. Artinya provinsi yang lain sebetulnya potensinya kemungkinan juga sangat besar ya Pak ya? Ya, sebetulnya lebih besar juga, cuman mereka enggak tahu. Karena di pusat, di tengah Sulawesi, kami kan berada di pertengahan Pulau Ya, Sulawesi ya. ya, ya. Di situ ada gunung besar Hmm. yang menghubungkan 3 provinsi, Pak. Hmm. Provinsi Sulawesi Tengah, Di Sulawesi tengah. Barat, dan Ya, ya. Sulawesi Selatan. Hmm. Dan itu semua itu potensi incisa. Itu semua dia Oh. ya, tempatnya incisa, habitat Hmm. incisa. Nah, Jadi di tempat lain itu karena belum mengenal atau seperti apa, Pak? iya, memang kurangnya pembinaan, Kurang pembinaan ya. Ya, mereka tidak tahu bagaimana budidayanya, dan ya kayaknya itu Pak. Mereka mau belajar nggak tahu juga seperti apa. Pemerintahnya kurang memfasilitasi dan lain Kurang sebagainya. memfasilitasi. Iya. Nah, ini ngomong-ngomong soal pemerintah nih, terutama pemerintah daerah tentu saja ya. Ya. Nah, bagaimana dukungan pemerintah daerah ini terutama untuk kelompok yang Bapak bina ini? Apa ya? Agak berat juga sih Pak sebetulnya, karena setelah pembinaan itu, ketika pemerintah menghapuskan dinas kehutanan di daerah, disitulah berhenti pembinaan untuk kelompok lebah, karena yang identik dengan perlebahan kan dinas kehutanan. Iya, iya, iya. Adapun dinas lain kan paling dari dinas kesehatan, dinas Koperindak, dan lain-lain sebagainya. Perizinan, ya itu aja. Yang lain enggak. Tapi kan ada KPH, Pak. Iya, alhamdulillah sekarang sudah ada KPH yang itu. Jadi mungkin ke depan kita akan berusaha. Saya sudah sering dipanggil sih untuk bergabung. Mudah-mudahan ke depan ini melalui KPH kita akan berusaha menggabungkan kembali mereka dalam satu wadah. Nah, itu dia. Betul. Iya. Mudah-mudahan tercapailah apa yang diinginkan. Iya. Amin. Nah, seperti dinas-dinas yang lain kan mungkin juga bisa berperan ya, seperti misalnya koperasi dalam pembinaan usaha koperasi, kemudian perdagangan barangkali membina ya dalam kegiatan usahanya. Ada nggak Pak? Sebetulnya ada, kan paling ada ya? Iya, ada juga sih. Cuman kan mereka tidak seutuhnya di situ. Paling perizinan, legalitas produk kita. Oke. Paling itu aja Pak. Promosi gimana Pak? Promosi juga ada sih dari pemerintah. Nah, kalau Trigona sendiri sebetulnya tidak perlu lagi promosi Pak. Sudah dikenal. Iya. Sudah dikenal. Kecuali ya, ada merek kan banyak ya. Merek lain dari teman-teman yang perusahaan ya itu boleh. Tapi kalau untuk memperkenalkan kembali Trigona, saya rasa tidak perlu lagi. Sudah populer lah ya. Populer lah sekarang. Sudah populer. Ya. Nah, ke depan apa yang direncanakan nih Pak Paimin? Ya tinggal itu aja Pak. Ada rencana yang lebih besar lagi? Ya, mudah-mudahan itu kita yang sebetulnya yang saya mulai rintis saat ini, bagaimana membangun rencana awal sih sebetulnya menjadikan Luwu Utara ini sebagai sentra budidaya lebah Trigona yang lebih besar, bagaimana teknologi
breeding dan lain-lain sebagainya. Itu yang harus kita persiapkan. Menjadikan Luwu Utara ini sebagai pembibitan raksasa untuk jenis biroi ya, jenis yang bisa. Ya. Karena Nah, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan nih untuk menuju ke arah sana, Pak? ya, Apa Bapak bekerja sama misalnya dengan lembaga tertentu? Seperti apa, Pak? untuk saat ini saya belum mempunyai lembaga yang bisa diajak kerjasama, tapi arahnya akan ke sana. Ya. Dan yang saya siapkan sekarang pakan-pakan yang memang produktivitasnya lebih tinggi ya, produktivitas lebih tinggi, kemudian lebih banyak dan berkualitas. Ini pakan itu yang sekarang saya pelajari. Pakan apa saja yang bisa dikembangkan di sini, cocok dengan alam kita, dan itu nanti kita akan share bersama-sama supaya penggiat ini bisa lebih semangat dalam hal itu. Dan ya, karena kenapa cuman biroi yang untuk sementara saat ini yang bisa kita kembangkan untuk teknologi breedingnya cuman biroi ya. Cuman itu kemampuan saya. Kalau jenis lain saya belum berani lah. Nah, karena itu sudah berapa kali mengalami pembuktian dan bahwa dia boleh lah untuk di breeding. Ada kalau Bapak melakukan breeding ini, apakah ada proses semacam seleksi koloni misalnya? Jadi yang di breeding, yang dipecah itu hanya koloni-koloni yang tampilannya itu memang produktivitasnya tinggi gitu, Pak? Atau ada cara-cara tertentu, Pak? Ya, jadi kita tidak sembarangan melakukan breeding itu ya. Jadi emang harus kita pelajari juga lebahnya tangguh, kemudian ada karakter tertentu di situ, Pak. Tidak semuanya kita melakukan. Iya. Oke, ya udah jauh lebih maju sebetulnya apa yang dilakukan Pak Faimin ini. Ya. Artinya tidak setiap koloni dipecah dan seterusnya ya. Tapi nggak ada bisa, Pak. Nggak bisa lah kayak begitu. Karena kapan kita lakukan hal itu hancur semua nanti lebahnya. Jadi ada karakter tertentu dari lebah itu sendiri. Kita pelajari apakah ya intinya adalah dia. Ya, saya buka bocoran sedikit bahwa dia lebih ganas, kemudian dia lebih produktivitasnya lebih tinggi. Karena dari sekian, misalnya taruhlah lebah A atau biroi, lebah B, itu tidak semua karakternya sama, walaupun namanya sama. Walaupun namanya betul. Walaupun namanya sama, berbeda. Ya. Manusia saja beda, Pak. Iya, betul. Ya, jadi betul. itu yang saya pelajari sebenarnya. Karena bagaimana karakternya telurnya seperti apa, warnanya seperti apa, itu kan beda. Iya. Jadi beda. Dan ketika kita pecah, dia cepat jadinya. Kemudian ada juga yang kita pecah, kita breeding, kita pecah, itu hilang semua. Ya, itu yang membuat saya pelajari lebih dalam. Jadi ketika kita breeding, saya tidak melakukan cuma satu, Pak. Jadi ada 10 dari 10 karakter yang kita pecah. Kemudian kita pelajari, ada yang kabur semua, apa penyebab dia kabur, apakah gangguan semut dan sebagainya, perlakuannya kita lakukan sama. Dan itu terjadi hasilnya beda-beda. Tidak sama. Jadi beda. Jadi itu yang saya katakan bahwa memang perlu mempelajari lebih dalam karakter lebah itu sendiri, walaupun sama. Beda dengan apis, karena apa? Apis kan satu aja ilmunya. Apis mellifera satu aja ilmunya, paling itu aja. Ini ya kan? Tapi karakter pasti satu aja, kan? Nah, dan di Trigona ini banyak karakter. Kadang kita anggap sama, ternyata beda. Iya, beda perlakuan, beda kelakuan mereka, beda telur mereka.
Dan itulah yang saya kadang-kadang bingung juga. Bagaimana, apakah memang ada spesies baru, apakah, tapi hampir sama sih, ukuran badan sama, ada. Ya, cuman itu aja. Karakternya saja ya. Karakternya saja yang Karakternya beda. aja yang beda. Oke. Ya, Iya, 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 iya. itu yang Iya, iya. mm, Oke. Ya mungkin Pak Paimin kemarin sudah ngikuti yang Pak Mulyadi itu ya, yang di Amerika itu, ya, breeder melifera. ya, Beliau juga dalam mengembangkan melifera ini, breedingnya itu kan juga dia memilih koloni tertentu dengan karakter tertentu yang memang pantas untuk dikembangkan gitu. Nah, nah, rupanya itu yang dilakukan juga oleh Pak Paimin. Hanya itu barangkali karakternya lebih banyak ini, ya lebih banyak, Pak. karakter si Biro ini. Tapi Ya, bagus sekali ini. Saya kira memang cocok ini kalau Lubu Utara di apa namanya dikembangkan ya, menuju sentra, sebagai sentra ya, breeding. breeding. Cocok Itu, itu. ya, itu sih harapan kita ke depan, Pak. Bagaimana caranya untuk mengembangkan lebih jauh, ya. Karena sebetulnya saat ini saya berjalan sendiri juga untuk menjaga ini semua lebah-lebah ini, bagaimana ya, itu yang kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan saya bisa menemukan apakah itu koperasi, asosiasi dan lain sebagainya yang bisa kerjasama dengan kita, apakah instansi, sehingga semua ini bisa. Perguruan tinggi, Pak? Boleh, perguruan tinggi juga bisa, yang bisa sinergi dengan kita. Mudah-mudahan ke depan itu ada dan bisa kita lakukan di Lubu Utara ini. Betul, betul. Ya, jadi nanti bibit yang dikembangkan oleh masyarakat ini berasal dari hasil breeding yang baik, gitu kan? Yang bersertifikat bila perlu. Betul dia, betul, bersertifikat. Iya, cocok itu. Ya, saya sudah siapkan lahan kurang lebih 4 hektar untuk jadi pusat percontohan, apa sih namanya? Contoh di situ supaya bisa dikembangkan di kecamatan lain, di desa-desa lain. Nah, ini Pak Paimin. Ya. Untuk breeding ini kan ada persoalan kawin nih antara si ratu dengan si pejantan. Ya. Nah, diharapkan kan ratunya juga dari koloni yang dengan karakter yang unggul, si pejantannya juga berasal dari koloni dengan karakter yang unggul. Sehingga setelah terjadi persilangan akan menghasilkan juga diharapkan koloni-koloni yang membawa karakter masing-masing yang unggul tadi. Nah, Bapak ada nggak memperhatikan mengenai bagaimana karakter si pejantan dan lain sebagainya, dan ratunya, kawinnya bagaimana gitu? Mulai dipelajari itu, Pak? Kita belum sampai ke situ, Pak. Belum ya. Ya, berbeda dengan apis kan. Mereka kawin dengan cara terbang, yang dikawini sekitar 20.000 berapa pejantan itu ya. Iya. Nah, kalau di Trigona pernah sih juga mereka itu seolah-olah kawin seperti apis, tapi ternyata itu bukan kawin juga. Saya harap itu dulu, tapi bukan ternyata. Apa yang membuat Trigona itu bisa berkembang? Itu yang masalah, itu yang jadi pertanyaan saya juga kemarin. Saya sering amati, ternyata hampir sama sih, ada telur besar juga ya, dari seperti di apis ada telur besar, di Trigona juga ada telur besar. Nah, ternyata memang banyak calon-calon ratu yang ada di dalam brood itu, sehingga ketika mereka siap, mereka memecah secara alami. Dan dengan ratu-ratu, calon-calon ratu yang sudah mereka siapkan. Jadi ketika
melakukan breeding, hal itu juga harus kita perhatikan sebetulnya. Tidak sekonyong-konyong bahwa semua biro ini bisa itu. Itu yang membuat saya mempelajari karakternya sebetulnya. Teknik breeding itu. Oke. Tapi sejauh ini Pak, yang sudah diperhatikan oleh Pak Paimin, setiap koloni dengan karakter tertentu yang dianggap menurut Pak Paimin karakternya baik atau produktif gitu, setelah dipecah atau di split itu, apakah hasilnya juga tidak jauh berbeda karakternya gitu Pak? Tidak jauh. Yang penting dia sudah bisa, dia bahkan terjadi perkembangan yang bagus, Pak. Kenapa? Karena kadang yang sudah di-stupkan itu sudah tidak ada potensinya untuk kabur dia ke tempat. Kecuali dan kalaupun dia rusak dia punya stup, dia masuk ke seolah-olah stup gitu, papan-papan yang menyerupai itu. Dia lebih suka yang hal begitu. Mereka tidak pindah ke alam lagi, ke log kayu yang sebelumnya. Dan dari sisi panennya itu dia kadang-kadang lebih memahami ya bahwa mereka sangat dibutuhkan oleh manusia. Iya, jadi itu yang kita pelajari. Dan jenis lain itu juga yang membuat saya menemukan bahwa tidak semua bisa dibudidayakan. Itu juga salah satu dorongan untuk melihat bahwa tidak semua itu bisa. Seperti yang agak besar, yang setara dengan biro itu yang cenderung malas, cuman potnya agak besar. Ketika di breeding, jangan harap akan ada yang mengisi stop itu Pak, kabur semua. Ya, jadi tidak semua bisa. Itu juga yang sebetulnya dari karakternya itu. Jadi karakter ini betul-betul harus dipelajari. Dipelajari betul ya. Ini yang sering kelewatan ini Pak. Iya, ya. Jangan enak-enak aja. Pokoknya biroi ini 100 stup. Kalau di breeding jadi 200. 6 bulan lagi di breeding lagi berapa itu 400 Pak. Nah itu kan yang di alam pikiran kebanyakan orang lah sekarang ini Pak. Lebih dominan bisnisnya. Lebih dominan bisnisnya betul. Ya seperti yang hitung-hitungan yang sering diposting lah. Iya, betul. Yang model apa itu MLM atau apa itu kan. Betul sekali. Ini 3 bulan dipecah jadi sekian, pecah lagi sekian lagi. Nah, tapi tidak pernah melihat ke dalam seperti sampai sampai ke jadi karakter koloni itu harus dipelajari ya. Oke. Hebat. Menarik sekali Pak Paimin. Ini rasanya sudah mendekati jam 9 ini waktu Indonesia Barat. Artinya di tempat Bapak udah jam 10 ini, udah cukup malam. Kira Oke, terima kasih sekali Pak Paimin. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Paimin di Luwu Utara ini. Luar biasa, mulai dari sisi biologi lebahnya sendiri, sampai ke bisnisnya, sampai ke pengembangan kelompok, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak, semoga terus berkembang, dan cita-cita Bapak untuk menjadikan Luwu Utara sebagai breeding center biroi mudah-mudahan cepat terlaksana. Amin. Selalu buat Bapak ya. Terima kasih sekali Pak Paimin. Sekali lagi. Satu lagi Pak, minta pesan-pesan Pak Paimin bagi pemirsa yang akan menyaksikan ini nanti.
Silakan Pak Paimin. Ya, sebetulnya pesan saya nggak banyak sih Pak. Cuman ya itu tadi, jangan kita cuma melihat apa Trigona itu sebuah investasi yang memang harus kita kembangkan. Yang terpenting situ adalah bagaimana mempelajari lebih dalam. Karena tadi saya sudah jelaskan juga bahwa tidak semua ya yang bisa kita budidayakan. Itu yang utama. Jadi silakan kita belajar bersama dan mudah-mudahan Stingless di Indonesia ini bisa lebih dikenal oleh mancanegara. Saya rasa itu saja, Pak. Luar biasa. Terima kasih Pak Paimin. Ya. Terima kasih Pak Gunadi. Sama-sama Pak. Sudah Ya, sama-sama Pak. menggait acara malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Kita tunggu perkembangan. Nanti kita bertemu lagi di mana nih Pak Paimin? Mau di Hanoi atau di mana nih? Hanoi kejauhan Pak. Hanoi kejauhan ya. Baik, kita tutup saja ya. Baik. Baik, Terima kasih. assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.